Bab 55. Cahaya darah yang aneh di malam hari. Mendengar Bai Wuchang memanggil namanya, seketika tubuh kecil Sally pun gemetaran. Lalu, Bai Wuchang berkata lagi, "Aku ingat, sekitar setengah tahun yang lalu, Dark Rose telah membuat salah seorang tuan muda dari keluarga Chen di kota Jiang Utara menjadi orang Kasim. Kan, menurutmu, jika anggota keluarga Chen tahu bahwa Sally Liu adalah Dark Rose, apa yang akan mereka lakukan?" "Tutup mulutmu!" Sally berteriak dingin. Wajah cantik di balik topengnya sudah benar-benar tertutup dengan kekejian yang dingin. Sekarang ia hanya memiliki satu pilihan, yaitu membunuh Bai Wuchang. Menutup mulutnya, lalu kembali dan membunuh Hei Wuchang. Dengan begitu barulah ia dapat menjamin identitasnya tidak bocor. Tapi, sulit sekali. Kemampuannya kurang lebih sama dengan Hei Bai Wuchang. Membunuh salah satu dari mereka saja sudah sangat sulit, apalagi membunuh mereka berdua. Dan yang terpenting adalah, kalau dia menghabiskan terlalu banyak waktu dengan Bai Wuchang di sini, Hei Wuchang pasti sudah akan berhasil di rumah sana. Bahkan, mungkin sekarang Ua sudah berhasil. Sally sendiri juga merupakan pembunuh dari Shadow Pavilion. Ia tahu gaya Hei Wuchang melakukan sesuatu. Ia sangat berbeda dengan Bai Wuchang yang suka membunuh dengan cara menyiksa. Hei Wuchang lebih suka membunuh targetnya dengan cepat dan tepat. Dirinya sudah meninggalkan Villa Green cukup jauh. Sudah sekitar 5-6 menit berlalu. Cukup untuk Hei Wuchang melancarkan aksinya 100 kali. Oleh karena itu, meskipun Sally kembali ke Villa Green saat ini juga, kemungkinan besar ia juga hanya bisa melihat darah yang berceceran di lantai. Dalam situasi seperti ini, pembunuh berdarah dingin manapun, pilihan tercerdasnya adalah membunuh Bai Wuchang terlebih dahulu. Lalu setelah itu mencari Hei Wuchang. Dengan begitu setidaknya ia masih bisa mempertahankan kerahasiaan identitasnya. Tapi Sally tidak bisa berbuat demikian. Selama masih ada sedikit harapan, ia pasti akan segera kembali ke Villa Green terlebih dahulu dan menolong keluarganya, meskipun identitasnya akan terbongkar. Oleh karena itu, Sally hanya terhenti sejenak, lalu segera berlari ke rumahnya dengan cepat. Satu-satunya yang ia sesali sekarang adalah, ia tidak membangunkan Louis sebelum ia keluar tadi. Louis cukup pandai bela diri. Mungkin saja dia terbangun. Dengan begitu Hei Wuchang tidak akan berhasil semudah itu. Kalian harus bertahan. Sally terus berdoa di dalam hatinya. Namun tiba-tiba, Bai Wuchang tiba-tiba tertawa keji. Tubuhnya bergerak dengan gesit dan langsung menghadang Sally. "Haha, kau masih ingin menolong mereka sekarang? Sepertinya panggilan pembunuh dingin untukmu ini tidak benar." Wajah Sally dingin bak es. Ia berkata marah, "Aku tidak punya waktu menghiraukanmu. Minggir. Kau tidak punya waktu, tapi aku punya." Bai Wuchang tampak sedikit mengejek. "Nona Sally Liu, saat kau menjadi anggota dari organisasi ini, seharusnya kau sudah menyadari bahwa bagi seorang pembunuh, perasaan adalah sebuah kelemahan yang fatal. Kau tidak mungkin tidak mengerti akan hal itu kan? Meskipun dia dan Hei Wuchang adalah saudara, tapi kalau suatu hari nanti ia berada di situasi seperti ini, ia tentu akan meninggalkan Hei Wuchang. Dan bahkan demi mengamankan dirinya sendiri, ia juga akan membereskan Hei Wuchang dengan tangannya sendiri." Berdarah dingin adalah sifat dasar yang dimiliki oleh seorang pembunuh. Sally hanya bisa berwajah dingin, tidak bisa berdarah dingin. Oleh karena itu dia bukanlah seorang pembunuh yang layak. Sing. Seketika sebuah cahaya tajam pun terpancar. Sally tidak punya pilihan lain, hanya bisa menyerang sambil mundur. Bai Wuchang juga tidak terburu-buru membunuh Sally.
malah seperti seekor kucing yang sedang mengejar tikus. Ia menggunakan pisaunya yang tajam itu menyobek baju Sally. Nona Sally Liu, dulu aku pernah pergi ke barmu. Pertama kali aku melihatmu, aku sudah sangat tertarik pada aura ratumu itu. Apakah kau tahu, seberharap apa aku untuk mempermainkanmu di dalam genggaman tanganku? Dasar mata keranjang. Sally benar-benar panik. Tapi Bai Wuchang ini benar-benar menyebalkan. Tanpa sadar, baju yang ia kenakan sudah sobek dan memaparkan pundak putihnya. Sally tahu bahwa ia tidak bisa tinggal diam seperti ini. Kalau tidak cepat atau lambat Bai Wuchang pasti akan mempermalukannya sampai habis. Oleh karena itu, sepanik apa dirinya, ia juga hanya bisa bertempur dengan Bai Wuchang. Rang, rang, rang. Cahaya pisau terus terpancar. Gesekan antar kedua pisau di udara mengeluarkan api yang menusuk mata. Ini pertama kalinya Sally bertarung dengan anggota organisasi yang sama dengan dirinya. Namun tak lama ia pun menyadari, ternyata kemampuan Bai Wuchang berada di atasnya. Ia menggunakan waktu selama ini untuk bertarung dengannya, hanya karena ingin mempermainkannya. Bai Wuchang punya banyak waktu, sama sekali tidak terburu-buru. Sally benar-benar marah dan berkata, dasar kura-kura sial yang menjijikkan. Mata keranjang, tidak tahu diri, tidak tahu malu. Kalau berani bunuh saja aku. Hehe, membunuhmu. Mana mungkin aku tega. Aku ingin menunggu sampai kau kelelahan. Setelah itu baru aku menaklukkanmu perlahan-lahan. Ia memang menyukai perasaan menaklukkan seseorang seperti ini. Apalagi saat ia melihat orang yang biasanya berada di atas, memohon dan meminta padanya seperti seorang pengemis. Hati Bai Wuchang yang gila itu benar-benar akan sangat merasa puas. Di dalam Shadow Pavilion, dia adalah salah seorang pembunuh keji yang suka menyiksa targetnya. Plak. Tepat saat Bai Wuchang sedang menggoda Sally dan hendak menyobek seluruh pakaiannya dengan pisaunya dan memandanginya dengan perlahan-lahan, tiba-tiba terpancar sebuah cahaya putih dari langit yang gelap. Sebuah cahaya putih yang aneh dan menyilaukan, seperti sebuah petir yang sangat kuat dan cepat, membesik tubuh Bai Wuchang dengan sangat tepat dan tidak meleset sedikit pun. Tepat mengenai keningnya. Lalu, puff. Sekujur tubuh Bai Wuchang pun memancarkan cahaya api hijau dan seketika terbakar menjadi abu. Seluruh kejadian itu, sejak cahaya putih itu muncul, sampai Bai Wuchang terbakar menjadi abu, ia sama sekali tidak berteriak kesakitan. Karena sesaat ketika cahaya putih itu mengenai keningnya, ia sudah mati. Sally yang melihat hal itu, membelalakkan kedua matanya lebar-lebar. Bai Wuchang, sang pembunuh keji yang sangat ternama di Shadow Pavilion, mati begitu saja seperti ini. Mati karena tersambar petir tanpa jejak begitu saja seperti ini. Itulah balasannya. Bahkan Tuhan pun tidak tahan akan sikapmu yang menjijikkan itu. Rasakan. Sally menggerutu sejenak. Tiba-tiba ia teringat sesuatu dan segera berlari ke arah Villa Green. Dan tak lama setelah ia pergi, seorang pemuda yang memancarkan aura yang kuat tiba-tiba melompat keluar dari pohon yang tingginya 50 meter lebih. Tatapan matanya tampak sangat dingin. Hanya seekor semut kecil saja juga berani menggoda kakak dari seorang kaisar Dewa Louis. Siapa yang memberimu keberanian itu? Lalu, bayangan tubuh pemuda itu pun menghilang dari sana. Dengan kecepatan yang menakutkan, ia berlari ke arah sebuah hotel bintang 5 yang berada di sebelah timur kota Jiang. Januari, kau tidak mau menjalani jalan surga. Tidak ada pintu di neraka. Tapi kau malah memaksakan diri untuk menerobos masuk. Kalau begitu aku, Louis Lu, akan menjadi seseorang yang baik kali ini.
Aku akan mengantarkanmu untuk bertemu dengan Raja Neraka. Pemuda itu selain Louis Lu, siapa lagi? Bersambung.